Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak, mudah, dan irit. Ini bisa diikutin di rumah ya. Bikinnya gampang banget dan bahannya juga minimal. Di sini aku punya 2 siung bawang putih. Ini kita cincang halus dahulu supaya lebih cepat menyerap dan rasanya lebih enak. Setelah halus kita sisihkan dahulu. Kemudian aku nanti pakai 1 buah wortel. Ini kita serut, bisa juga dipotong dadu kecil-kecil ya. Kalau misalkan nggak punya serutan, dipotong dadu bisa. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah selesai, kita sisihkan dahulu wortel dan bawang putihnya. Kemudian nanti aku akan pakai 1 bungkus Indomie, aku pakai Indomie goreng ya. Merek apa aja boleh. Dan rasa apa aja juga bisa. Ini bumbunya kita keluarkan dulu. Kemudian kita remet-remet seperti ini biar hancur. Setelah hancur, ini kita rebus. Kita rebus air secukupnya, sekitar 500 ml. Biarkan sampai mendidih dahulu. Ini kita rebus selama kurang lebih 3-5 menit. Kita tutup lagi ya. Setelah 3-5 menit, ini kita lihat udah cukup ya, jangan terlalu hancur. Ini kita saring, kita matikan apinya, kita saring dan kita tiriskan. Kemudian ini kita taruh ke dalam wadah. Kita tambahkan bumbunya yang 2 tadi. Aku pakai bawang gorengnya juga dan bumbu cabenya ini supaya lebih berasa ya, rasa gurih-gurih dari bawang goreng. Cemplungin semua ke sini. Dan bumbu lainnya ini juga aku pakai sausnya, kecap, juga minyaknya aku masukin sekalian. Nggak harus mie goreng ya yang digunakan. Kita aduk sampai rata dulu bumbunya dengan minyak ini. Kemudian kita tambahkan telur. Aku akan gunakan telur, pakai 1 butir aja telurnya. Kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan bawang putih dan juga wortelnya ini, masukkan sekalian. Kita aduk sampai tercampur rata lagi. Kalau misalkan kurang dirasa garamnya atau mau tambahkan kaldu bubuk juga bisa ya, kalau bikinnya banyak. Tapi kalau bikinnya sedikit seperti ini udah cukup bumbunya, jadi nggak terlalu asin. Ini kita aduk sampai rata semuanya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang. Kalau misalkan masih kelembakan bisa ditambah lagi. Kita aduk lagi sampai rata. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya tuh enak nanti. Pastikan tepungnya dan bahan lainnya semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan piring, ini buat wadah, yang ini buat tepung panir. Ini kita tambahkan tepung panir di sini atau tepung roti secukupnya ya. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah. Kemudian tangan kita harus bersih, udah cuci tangan. Kita ambil sedikit segini ya. Kita bulatkan. Kemudian kita cemplungkan ke sini tepung panirnya. Kita gulung-gulung. Kita bentuk bulatan juga bisa sih. Oh, gulung-gulung bulat kayak gini.
terserah ya mau besarnya seberapa. Kalau aku segini-gini aja udah cukup. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Sisihkan dahulu. Setelah kita bulatkan semuanya seperti ini jadinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadinya 17 butir. Kemudian kita goreng dengan minyak banyak. Aku gunakan minyak segini. Kita gunakan api sedang. Biarkan sampai minyaknya panas dulu. Setelah panas, ini kita goreng sampai kering. Sesekali kita balik supaya matangnya itu merata. Goreng sampai kuning keemasan ya. Setelah matang, ini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Tuh udah kering, ini udah siap disajikan. Pakai cabai atau saus sambal, saus tomat, terserah selera aja. Kering, renyah, enak. Ini bisa disajikan untuk camilan seluruh keluarga ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku pakai saus sambal Thailand kayak gini ya. Tuh yang kayak gini ini halal loh. Seharusnya ini buat ayam, tapi aku mau buat sambal ini camilan. Ini aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus seperti ini. Kita coelin ke sambalnya sini yang buahnya. Beneran enak banget. Ini sih satu nggak cukup, harus makan yang banyak. Ini beneran enak banget, wajib cobain ya. Anak-anak tuh juga pasti suka. Wajib untuk dicobain. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita cobain satu. Yang mana aja boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ke sambalnya. Kemudian kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini bisa dicobain di rumah ya, bikinnya gampang banget. Aku punya 2 batang daun bawang. Ini kita iris tipis-tipis, 2-3 batang. Tuh, kita iris tipis-tipis seperti ini aja, biar cepat matang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah ini aku siapkan 2 gelas air atau 400 ml air atau 40 sendok makan air ya. Kita tambahkan garam sekitar 1 sendok teh atau secukupnya, sesuaikan selera garamnya ini. Kalau kebanyakan takut keasinan ya, ini untuk rasa gurih aja. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, aku pakai sekitar setengah sendok teh. Kalau misalkan nggak suka, bisa nggak pakai kaldu bubuknya, atau sesuaikan selera, sedikitnya aja. Kita aduk dulu sampai tercampur rata, supaya garamnya ini larut ya. Setelah kira-kira garamnya larut, ini kita tambahkan tepung beras. Aku pakai
Aku pakai 200 gram atau 14 sendok makan. Tadi udah aku timbang, kemudian aku takar menggunakan sendok. Sendok makan saya seperti ini. Kita camplungin semuanya ke sini. Aduk sampai tercampur rata. Sampai tepungnya ini tercampur dengan air dan garam ya. Setelah tercampur rata tepungnya seperti ini, udah nggak ada yang menggerindil. Kemudian ini kita masak sampai mengental. Ini bahannya irit banget dan bikinnya gampang. Kita gunakan api sedang cenderung kecil sambil kita masak seperti ini sampai mengental. Ini udah agak mengental seperti ini, kita aduk terus ya. Ini aku akan tambahkan daun bawangnya biar bisa tercampur rata. Kita kecilkan apinya ya, jangan terlalu besar, sambil kita aduk. Ini kita aduk terus sampai semuanya mengental. Sudah mengental seperti ini. Kita matikan apinya. Kemudian kita taruh ke dalam wadah, kita biarkan agak dingin sebentar. Ini kita biarkan agak dingin, kemudian nanti kita bentuk ya. Agak dingin, ini kita tambahkan sedikit minyak, sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai rata, ini udah agak dingin ya. Aku gunakan tangan supaya lebih cepat tercampur. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian aku siapkan tepung roti di sini secukupnya, atau tepung panir kalau kurang bisa ditambah. Kemudian wadah kosong, kita olesin tangan kita dengan minyak sampai rata supaya nggak nempel. Kemudian kita ambil adonan sedikit segini atau seberapa terserah ya. Kita guling-gulingkan agak manjang tuh kayak gini ya. Kalau misalkan tangannya masih nempel, bisa ditambahkan lagi minyaknya. Kemudian kita cemplungkan ke sini, ke tepung roti. Kita guling-gulingkan biar nempel. Tuh seperti ini ya jadinya tuh kayak gini. Kita sisihkan dahulu gitu, seterusnya sampai semuanya selesai. Aku ambil segini-gini aja, kemudian kita bulatkan. Mau segedenya seberapa, panjangnya seberapa, sesuaikan selera aja. Udah selesai semuanya, kita gulung seperti ini, jadinya segini banyak ya. Ini kita bisa langsung goreng ya. Siapkan air minyak panas untuk menggoreng. Aku siapkan minyak segini, kita gunakan api sedang aja ya. Kalau udah panas, ini kita cek dulu sedikit. Goreng sampai kering. Secukupnya wajan aja ya gorengnya. Biarkan sampai bawahnya kering dahulu, baru dibalik. Ini kita bisa balik pelan-pelan. Kalau yang udah kaku tuh kayak gini, kita balik. Kalau yang udah kering ya, kalau belum kering itu dibalik patah. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Setelah kira-kira udah kering matang seperti ini ya,
kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Kemudian kita goreng yang selanjutnya. Ini udah matang semuanya, kita siap sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, udah matang, udah siap disajikan dengan saus tomat atau saus sambal, sesuaikan selera ya. Ini bisa dinikmatin seluruh keluarga, jadi camilan yang enak dan bikinnya juga mudah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita cobain satu, yang mana aja boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ke sambalnya, kemudian kita makan. Renyah, rasanya tuh gurih. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makan lagi. Kita buka satu ya, tuh kering banget, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dalamnya seperti ini, rasanya tuh enak banget. Cobain ke dalam sambalnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat makan yang enak lagi. Ini aku mau bikin tahu kipas seafood ya. Di sini aku punya 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus terlebih dahulu. Dan juga 1/4 bawang bombay. Bawang bombaynya bisa diganti dengan 2 butir bawang merah kalau nggak ada. Setelah halus, kita sisihkan dahulu bawang putihnya. Kemudian bawang bombaynya ini kita potong kecil-kecil, kotak-kotak. Kita potong seperti ini aja. Tuh. Kalau bawang merah juga dipotong seperti ini ya, kecil-kecil kayak gitu. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai sekitar 10 ekor udang. Kita potong kecil-kecil udangnya ini. Seperti ini. Kalau misalkan nggak ada udang, bisa pakai suiran ayam atau pakai cincangan ayam, daging ayam. Atau kalau misalkan nggak ada udang, nggak ada ayam, bisa nggak pakai. Udah selesai udangnya, kita sisihkan dahulu. Ini pakai daun kucai, bisa pakai daun bawang kalau nggak ada daun kucai. Ini udah kita cuci bersih. Kemudian kita potong kecil-kecil aja. Seperti ini motongnya. Ini kita sisihkan di sebelah udangnya sini ya. Kita sisihkan di sini. Nanti ini jadinya enak banget dan bisa dicobain di rumah. Kemudian dalam wadah aku akan rendam 50 gram soun. Bisa pakai bihun kalau misalkan nggak ada soun. Ini aku pakai 50 gram aja. Kita rendam dengan air panas. Rendam sekitar 5 menit ya. Setelah sekitar 5 menit, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita potong-potong kecil. Menggunakan pisau aja seperti ini. Udah selesai. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya. Ini kita tumis dulu bawang bombay dan bawang putihnya. Kalau misalkan suka, itu bisa ditambahkan wortel atau sayuran lainnya ya. Kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai tercium bau enak. Setelah tercium bau enak dari bawang putih dan bawang bombaynya sudah layu, kita masukkan udangnya. Ini sampai layu juga udangnya. Kemudian kita masukkan daun kucainya. Daun kucai itu cepat ya matangnya. Masukkan sounnya, bisa pakai bihun ini.
kita kecilkan apinya, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai setengah sendok teh kaldu bubuk, atau sesuaikan selera aja kaldu bubuknya. Aku pakai lada, pakai setengah sendok teh ladanya. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Aku pakai 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan kecap ikan. Kalau nggak ada bisa pakai kecap asin. Aku pakai 1 sendok makan aja, pengganti garam. Tapi kalau nggak ada ini bisa ditambahkan garam secukupnya, sekitar setengah sendok teh atau berapa gitu. Terus kemudian minyak wijen 1 sendok makan. Kita masak sampai matang. Aromanya tuh udah enak banget ya. Ini aku akan taburin sedikit tepung maizena di atasnya untuk mengikat supaya ini agak lengket kayak gitu ya. Sekitar 1 sendok teh atau berapa, secukupnya aja. Tabur-taburin seperti ini untuk mengikat ini supaya nanti kalau dimasukkan ke dalam tahu itu lebih kencang. Kita cicipin, kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini. Sudah enak sih. Matikan apinya, siap untuk isian. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan tahu seperti ini. Ini kita bolong tengahnya ya, untuk kita beri isian supaya muat banyak. Aku akan bolong atasnya seperti ini. Karena aku belinya tahu pong, jadi ini nanti bisa muat banyak sampai ke dalam-dalamnya seperti itu ya. Terserah sih mau dibolong sebelah sini atau sebelah sini, yang penting bisa diisi itu. Aku beli tahunya seperti ini, jadi isinya itu nggak usah dibuang. Yang putih-putih di dalam itu tinggal ditambahkan aja nanti. Bisa juga dibelah bagian tengahnya sini seperti ini, kemudian kita buka. Nah seperti ini juga bisa ya, pokoknya serah aja mau seperti apa, bolong sini atau bolong tengah sini. Setelah selesai, kita sisihkan dahulu tahunya. Kemudian kita buat dalam wadah. Di sini aku gunakan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang. Nanti kalau kurang ini bisa ditambah ya tepungnya ini. 3 sendok makan aja dulu. Terus tambahkan tepung tapioka 1 sendok makan. Kemudian kita pakai 1 sendok makan tepung beras. Aduk sampai tercampur rata. Tepung tapioka, tepung terigu serbaguna atau protein sedang, dan tepung berasnya. Ini kita tambahkan sedikit lada. Sekitar 1/4 sendok teh. Dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Atau secukupnya, sesuaikan selera kaldu bubuk ini. Dan tepung berasnya tadi untuk membuat agak keras ya. Kemudian ini kita tambahkan air sekitar 50 ml. Kalau kurang bisa ditambah, yang penting jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Kita aduk dulu. Ini kurang ya, kita tambahkan 50 ml lagi. Pokoknya kira-kira aja, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Pokoknya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Sudah cukup. Seperti ini aja ya. Sudah siap untuk kita isi. Kemudian kita ambil 1 potong tahu. Ini kita tambahkan isian di tengahnya yang sudah kita buat tadi, bihun dan udang serta kucainya tadi. Kita isikan sampai penuh. Isi semuanya tahunya ini ya. Aku tekan-tekan seperti ini biar isinya tuh full. Udah full seperti ini isinya. Kita sisihkan dalam wadah ya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita isi semuanya seperti ini. Ini adalah adonan yang sudah kita buat tadi ya, dari tepung beras, tapioka, dan tepung terigu serbaguna. Kita celupin ke sini
sampai rata. Kita cemplungin kayak gini tuh, biar nempel. Kemudian kita goreng. Kita panaskan minyak banyak, secukupnya. Kita gunakan api sedang aja. Setelah panas, ini yang sudah kita celup-celupkan tadi kita goreng. Kita celup-celupkan kayak gini. Ini yang sudah kuning kemasan seperti ini kita bisa angkat dan tiriskan. Sudah kering. Sudah kering banget. Ini agak keropiak-keropiak. Sudah selesai semuanya. Ini aku akan coba buka satu. Kita siapkan saus sambal di sini cukupnya. Seperti ini, kering banget ya. Karena kita gunakan tepung beras tanpa baking powder, tapi gunakan tepung beras itu jadi lebih kering. Kita buka satu ya. Tuh, kering banget. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dalamnya seperti ini. Penuh isinya, ada udangnya dan bihun. Rasanya tuh enak banget. Ini kita cobain. Cuelin ke dalam sambalnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran gurih banget dan renyah. Ini wajib dicobain ya. Masih panas. Rasanya tuh gurih, enak, wajib dicobain. Ini aku akan makan. Tuh, seperti ini. Aku gunakan saus sambal. Ini udah bekas buat makan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini aku punya bihun ya. Aku pakai bihun jagung seperti ini. 75 gram. Beras terakhir habis atau 1 keping. Ini aku potek-potek kayak gini. Kemudian kita rendam dengan air panas selama kurang lebih 3-5 menit. Kita rendam sampai semuanya terendam ya. Tuh, udah terendam. Kita sisihkan dahulu. Kemudian untuk bahan lainnya, nanti aku pakai 1 buah wortel, 3 siung bawang putih, 2 batang daun bawang. Untuk wortelnya ini, kita akan potong korek api aja. Kita potong tipis-tipis dahulu ya, seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian kita iris. Tuh, kayak gini. Panjang-panjang seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita potong korek api seperti ini kita potong seperti ini lagi ya. Nggak usah tercincang terlalu halus. Seperti ini aja. Cukup terpotong. Udah selesai. Ini kita sisihkan dahulu. Untuk daun bawangnya ini kita rajang halus. Seperti ini aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita cincang 3 siung bawang putih, kita cincang halus. Udah halus, ini kita sisihkan dahulu. Setelah sekitar 3-5 menit, bihunnya ini kita angkat, kita tiriskan. Ini kita potong-potong. Biar sama sama wortelnya, nggak terlalu panjang ya, seperti ini aja potongnya. Udah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku punya tahu matang, tahu pong. Ini kita pakai secukupnya aja ya. Aku siapkan tuh sekitar 15 biji. Ini kita
belah sedikit atasnya. Kemudian kita balik ke luar kayak gini. Tuh kayak gini ya bentuknya tuh. Jangan sampai sobek semua, jadinya kalau sobek semua nanti nggak bisa diisi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Tuh seperti ini ya, jadi nanti bisa diisi tengahnya itu. Kita isi dengan isian bihun dan juga wortel. Setelah kita balik semua tahunya seperti ini ya, kemudian kita tumis dulu bahan lainnya. Ini kita panaskan minyak secukupnya. Kita akan tumis bawang putihnya dahulu. Gunakan api sedang cenderung kecil ya. Masukkan bawang putihnya. Kita tumis sampai tercium bau enak bawang putihnya ini. Setelah tercium bau enak dari bawang putih, masukkan wortelnya. Ini kita tumis duluan wortelnya biar layu atau matang duluan. Ini aku akan tutup sebentar, sekitar 3 menit ya, biar wortelnya ini agak matang. Karena ngirisnya halus jadi cepat matangnya. Setelah sekitar 3 menit sampai 5 menit, ini udah seperti ini. Kita tambahkan bihunnya. Jadinya tuh banyak banget. Kita tambahkan bumbu lainnya. Karena bikinnya cuma sedikit, aku masukkan di sini 1 sendok makan saus tiram. Kemudian sedikit lada, sekitar setengah sendok teh. Dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian garamnya sedikit dulu. Kalau misalkan saus tiramnya udah asin, tambahkan garamnya sekitar 1/4 sendok teh aja ya. Nanti kita cicipin kurang apa bisa ditambahkan. Kita aduk sampai bumbunya menyerap. Setelah bumbunya rata, ini kita bisa cicipin. Tapi aku akan tambahkan dulu. Ini opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Aku pakai minyak wijen sekitar 1 sendok teh aja. Kalau misalkan nggak ada bisa nggak pakai. Aku akan cicipin sedikit. Kalau misalkan kurang garam, kurang apa bisa tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak. Matikan apinya. Ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian kita tambahkan daun bawangnya. Seperti ini. Kemudian aku akan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Bisa pakai tepung tapioka. Ini kita tumis tadi itu supaya wortel dan bihunnya matang dahulu. Tambahkan 100 ml air panas atau 10 sendok makan. Kita aduk lagi ya. Udah selesai. Ini kalau misalkan masih kelihatan kelembekan, kebanyakan air, bisa ditambahkan tepung maizenanya lagi ya. Kalau terlalu kering bisa tambahkan airnya lagi. Ini tepung maizenanya itu supaya waktu digoreng nggak lepas atau ngikat. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, aku siapkan wadah di sini. Kemudian kita isi tahunya yang sudah kita buka seperti ini tadi ya. Kita isi sampai penuh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Tuh seperti ini. Kita sisihkan dahulu ke dalam wadah. Ini nanti jadi camilan yang enak loh. Ini bisa dicobain di rumah. Pokoknya isi semuanya tahu ya. Ini udah ngepas habis ya isiannya dan juga tahunya. Tuh.
Kemudian setelah selesai semuanya, ini kita goreng. Kita panaskan minyak secukupnya atau banyak. Nah, minyaknya panas, ini kita goreng sampai kering ya. Gunakan api sedang aja. Kalau misalkan yang sudah kita masukin pertama kayak gini, ini kita bisa balik. Atau tunggu sangat kering dulu ya. Tunggu bawahnya kering juga bisa. Ini udah kering soalnya tadi yang pertama kita masukin. Setelah bawahnya kering, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan seperti ini. Kemudian kita goreng yang berikutnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Ini kita siap sajikan di piring saji. Tuh, seperti ini aku naruhnya. Bisa juga dibalik seperti ini ya. Dibalik seperti ini atau dibalik seperti ini juga bisa. Bisa menggunakan saus sambal, saus tomat. Seperti ini setelah matang semuanya tadi jadi 15 biji, tapi yang 2 udah dimakan. Rasanya tuh enak, bisa dicobain di rumah buat camilan ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan makan. Tuh seperti ini. Aku gunakan saus sambal, ini udah bekas buat makan tadi. Tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh seperti ini. Kemudian cocolin di atas saus tomat atau saus sambal ya, atau gigit cabai juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Ini bisa buat lauk makan atau camilan ya. Di sini aku punya 1/4 sendok teh merica. Kalau suka agak pedas bisa ditambah mericanya. Kemudian 3 siung bawang putih. Aku akan tambahkan sekitar 1,5 sendok teh. 1 sampai 1,5 sendok teh garam. Kalau misalkan kurang bisa ditambahkan garamnya. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Bisa pakai merica bubuk atau bawang putih bubuk ya. Kalau misalkan pakai bawang putih bubuk itu sekitar 1/2 sendok makan. Kalau pakai merica bubuk 1/2 sendok teh juga udah cukup ya. Ini kita ulek sampai halus. Ini udah halus, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai 1 batang daun bawang. Ini kita rajang halus. Potong seperti ini aja. Untuk aroma yang lebih enak. Ini nanti bisa buat lauk makan atau buat camilan seluruh keluarga ya. Bikinnya gampang banget dan rasanya tuh enak. Kita sisihkan dahulu daun bawangnya. Udah selesai. Kemudian aku pakai sepotong wortel. Ini kita serut ya, atau boleh dipotong dadu kecil-kecil, dipotong halus seperti itu, atau setengah dicincang juga bisa. Ini aku serut itu biar bisa cepat matang juga. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah selesai, kita sisihkan dahulu wortelnya. Kemudian di sini aku pakai 2 potong tahu. 2 potong tahu ini sekitar 350 sampai 400 gram tahu ya. Kita becek-becek sampai halus. Menggunakan sendok bisa, menggunakan garpu atau menggunakan ulekan juga bisa. Ini kita pecek-pecek gini aja. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita pecek-pecek semuanya seperti ini, kemudian kita tambahkan bahan lainnya ya. Di sini aku akan tambahkan kaldu bubuk. Tadi aku belum tambahkan kaldu bubuk. Ini opsional, kalau nggak suka pakai kaldu bubuk bisa pakai kaldu jamur. Aku pakai 1 sendok teh aja.
atau sesuaikan selera. Ini kita aduk rata dulu kaldu bubuk dan tahunya biar tercampur rata. Kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek halus tadi. Kita tambahkan sekalian bumbu yang sudah diulek halus. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan bumbu dan tahunya tercampur ya, biar nggak gembel, ada yang asin, ada yang nggak berasa. Setelah tercampur rata semuanya, kita tambahkan wortel dan daun bawangnya. Kita aduk lagi. Kemudian tambahkan 1 telur. Ini opsional, bisa pakai bisa enggak telurnya. Kalau yang alergi telur boleh nggak pakai ya. Kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna. Aku pakai protein sedang. Kalau misalkan masih kelembekan bisa ditambahkan lagi tepungnya. Aduk sampai rata. Kalau misalkan suka agak pedas-pedas bisa diulekin cabai ya. Nanti pas ngulek bumbunya itu ditambahkan cabai. Campur sampai rata terigunya dan juga telurnya. Ini udah tercampur rata semuanya seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Aku siapkan wadah di sini. Kemudian tangan kita harus bersih ya, bisa menggunakan sarung tangan atau cuci tangan aja. Kita ambil adonan segini. Terserah sih mau seberapa banyak, seberapa besar gitu adonannya. Kita bentuk kotak-kotak aja. Bisa langsung digoreng juga ya ini ya, nggak usah ditaruh wadah gitu, langsung cemplung-cemplungin ke penggorengan juga bisa. Seperti ini aku bikinnya, kotak-kotak kecil. Aku taruh sini dulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Mau dibentuk bulat juga bisa, bentuk kotak juga bisa. Ini udah selesai semuanya seperti ini. Kemudian kita goreng ya. Kita panaskan minyak secukupnya. Gunakan api sedang aja, biarkan sampai panas. Kemudian kita goreng yang sudah kita buat tadi ya. Goreng sampai kuning keemasan atau matang. Biarkan sampai agak kuning dulu bawahnya, baru dibalik. Setelah kira-kira bawahnya itu agak matang atau udah keras ya, udah kaku, udah bisa dibalik. Kemudian kita balik satu persatu. Tuh seperti ini, udah bisa dibolak-balik, udah kaku. Kita goreng sampai kering ya, atau kuning keemasan. Ini sekali kita balik ya. Kita balik sekali, 2 kali. Kalau udah kering banget, nah udah bisa diangkat. Kemudian disajikan. Ini sengaja aku gorengnya tuh kering, jadi lebih enak. Setelah kuning keemasan, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kita goreng yang selanjutnya. Ini siap kita hidangkan. Rasanya tuh enak, gurih. Ini bisa dimakan dengan nasi hangat-hangat seperti itu, atau dimakan buat camilan nonton TV juga bisa ya, sama saus sambal atau gigit cabai. Bikinnya gampang dan rasanya enak. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, enak. Ini wajib untuk dicobain ya. Tuh seperti ini.
Kemudian cocolin di atas saus tomat atau saus sambal ya, atau gigit cabai juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gurih, enak banget buat cemilan. Seperti ini. Sambil mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.